Oke, kita coba lagi. Sekarang kita akan membahas tentang break and continue di Kotlin. Jadi break and continue ini digunakan kalau kita menginginkan hasil yang berbeda dari sebuah perulangan. Misalnya kayak gini. Misalnya kamu mempunyai sebuah list yang berisi nilai 1, 2, 3, 0, 6, dan seterusnya. Tapi kamu pengen kalau misalnya menemui nilai yang 0, yang ini, maka perulangan harus dihentikan. Misalnya gitu ya. Karena sebenarnya 0 kan agak sedikit riskan ya. Bisa terjadi NPA atau null pointer exception kalau kita nggak menangani 0 dengan baik. Tapi di Kotlin ya udah ada null safety, harusnya udah lebih aman. Nah, ketika kamu pengen seperti menghentikan perulangan tadi, maka kita bisa menggunakan break. Pertama, dicek dulu ya. Pertama ada perulangan for jika i di dalam list of ini, dan ada kondisi lain jika i-nya bernilai 0, maka break, perulangan dihentikan. Maka angka atau anggota 6 sampai 7 tidak akan dicetak. Yang tercetak adalah 1, 2, 3 seperti ini. Oke, jadi kalau menemui 0 karena ini break, maka akan dihentikan perulangannya. Berikutnya, ini agak kontradiktif ya dengan yang tadi. Ketika kamu misalnya, ketika ada nilai 0, perulangannya pengen dilanjutkan, maksudnya di skip gitu ya, maka menggunakan continue, perulangan akan dilanjutkan jika kondisi ini terpenuhi tentunya. Misalnya di sini jika i-nya sama dengan 0, continue, maka semua anggota list of ini yang bernilai 0, ada 2 ya, akan dicetak dalam konsol. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 0-nya dilewati, langsung ke 6 dan ke 7. Gitu ya. Ini sebenarnya agak simpel sih, cuman kadang berguna kalau kita punya static kasus yang memerlukan kondisi seperti ini. Oke, mungkin kita buka ya di IDE-nya, pakai IntelliJ IDE-nya biar kita bisa bareng-bareng ngoding. Oke, kamu bikin kelas baru aja. Misalnya break continue. Oke, coba zoom dulu. Di sini kita bikin main class dulu ya. Misalnya ada variable file list of sama dengan list of misalnya 1, 2, 3, 0, kemudian 5, 6, 0 lagi, 5, 8, 9, 10. Sorry ini. Nah, oke. Ketika kita ingin mencetaknya, misalnya for i in list of, dan kita ingin menggunakan tadi ya fungsi dari continue atau break, kita kasih kondisi. Misal jika i-nya itu sama dengan 0, misalnya mau kita continue ya, maka continue. Sorry, bukan gini. Print apa nih? I atau print len lah, biar agak atas spasinya. Kalau dicetak hasilnya 1, 2, 3 sampai 10 sesuai ini, tapi yang 0 dilewati. Tapi kalau kita akan di break, ya gitu misalnya, maka ketika perulangan ini menemui atau menjumpai anggota dari list of ini yang bernilai 0, maka perulangan dihentikan. Jadi yang tercetak adalah 1, 2, 3, seterusnya nggak tercetak karena udah dihentikan oleh fungsi break ini. Mungkin kita coba kasih opsi lainnya. Misalnya di sini 1 sampai 10 menggunakan range, dia akan ada kayak itu ya, semacam saran dari Kotlin-nya. Misalnya oh ini nggak boleh nih, seperti ini. Coba kita running ya, hasilnya sama juga sih, di break ya. Jadi ketika
Oh, ini kan 1 sampai 10 nggak ada yang 0 ya, jadi akan selalu true tadi ya. Nih, sesuai sama caranya. Coba kita ganti misalnya 5. Ketika i-nya 5, maka di break. Nah, sampai 4 aja. Karena komponen dari range ini kan 1 sampai 10 ya. Ketika menemui 5, maka perulangan dihentikan. Tapi kalau misalnya dilanjut, continue, ketika menemui 5 maka di skip 5-nya, 1, 2, 3, 4 langsung ke 6, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya tentang break and continue. Ini materinya agak lumayan ringan sebenarnya kalau teman-teman paham material list dan range yang udah dijelaskan di playlist sebelum ini. Mungkin kita akan jumpa di video berikutnya tentang masih Kotlin lagi dan Android. Semoga teman-teman betah ya di sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.